Rasulullah tiba di Madinah itu Yahudi semua yang menguasai. Ada 4 yang menguasai Yahudi itu di Madinah. Ketika Rasulullah datang ke situ, bila cerdas Rasulullah, dia bagaimana di mengelolanya ini, supaya mereka jangan menguasai, dikuasainya yang sensitif. Siapa yang menguasai 4 ini, dia menguasai darah. Darah itu baru terlihat. Apa yang pertama? Pertama dia menguasai lahan. Lahan sumur di Madinah itu tani oleh Yahudi bilang, sampai sumber air mereka punya. Nah, kedua, mereka menguasai pasar. Yang ketiga, mereka kuasai industri, pabrik-pabrik kita mereka semua yang membuat pakaian, buat beriuk, buat sendok, buat pedang, seluruh perangkat-perangkat yang dibutuhkan manusia. Nah, pabriknya Yahudi menguasai. Kemudian ada lagi yang lebih parah lagi, mereka kuasai sumber ilmu pengetahuan. Apa Rasulullah SAW lakukan? Akidah dimantapkan. Hidup untuk Allah. Maka ya Allah, bumi ini milik Allah semua. Rabbul Alamin. Di mana sentral masjid? Nah, dipersaudarakan. Maka apa? Kepemimpinan harus dipegang. Beribu ustaz yang ceramah dengan masa yang lama, tidak ada perlu. Tapi dengan kekuasaan, setelah itu dipersaudarakan. Nah, ini penting kekuatan. Karena kepemimpinan itu kuat dengan persatuan. Kalau bersatu, bangsa ini pemimpinnya kuat tidak? Apa kata Rasulullah? Yang paling bagus yang kamu pakai adalah kasbul rajul fi biyadihi, yaitu sesuatu yang kuat sendiri dengan tangan. Kain yang kita jahit sendiri, sepatu kita buat sendiri, pedang kita pakai kita buat sendiri. Punya bangga dengan produk. Kalau bahasa kita bangga dengan produk dalam negeri. Kemudian ada masjid Rasulullah juga membangun sebuah lembaga pendidikan, maka dijadikannya masjid sebagai lembaga pendidikan. Dengan lembaga pendidikan itu sahabat menjadi orang-orang pintar, orang-orang cerdas, sehingga mereka menjadi sumber ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hijrah ke Madinah itu, satu hal yang menarik dibantinya diketahui oleh umat Islam. Rasulullah ketika dia tiba di Madinah, apa yang Allah berikan kepada dia? Pertama, maka yang Allah berikan kepada dia itu kepemimpinan, kekuasaan. Dia jadi penguasa adalah nomor 1, sehingga dia menjadi penguasa. Dia menata kehidupan Indonesia. Bagaimana strategi dia membangun sebuah negara Madinah yang penuh dengan keadilan. Nah, itu pentingnya. Dia kata Imam Mawardi, saya mengutip dari Imam Mawardi, yang bukunya Al-Qur'aniyah, juga Imam Al-Ghazali. Dalam bukunya yang ini juga ada Ibn Taimiyah ulama katakan kekuasaan itu dalam Islam itu sebuah keniscayaan. Karena kekuasaan itu berguna untuk menegakkan agama. Ada dalam politik Islam, apa definisi kekuasaan? Mengatur dunia dengan adab. Maka kalau tidak ada kekuasaan, tidak bisa bergerak agama yang tegak. Ketika Rasulullah dipersiapkan untuk jadi pemimpin, dari Mekah itu kan semalam itu kan persiapan untuk jadi pemimpin. Tiba di Madinah, Allah serahkan kepada dia kekuasaan. Tanpa susah-susah dia dapatkan lagi. Tapi dia sudah berjuang, dia sudah layak karena dia sudah lulus tes berat selama di Mekah. Dan dia memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang luar biasa. Jujur, amanah, orangnya empati, penyayang,
banyak, kemudian mengerahkan seluruh energinya untuk kepentingan orang lain. Dan teruji di Mekah. Dan dia selalu dimanfaatkan orang Quraisy untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Ingat belum dia akan jadi Rasul lagi, selalu orang Quraisy mengadu kepada dia, ada masalah, lalu sama dia. Ini kan, ini Allah sudah tempa dia. Tiba di Madinah, kepemimpinan itu diberikan. Maka tiba di Madinah, dia yang memegang kendali Madinah. Apa dia bangun? Pertama, masjid sentral pemerintahan Islam itu masjid. Di masjid dia bangun semuanya. Dia bangun akidah, keimanan. Dia bangun hubungan manusia dengan Allah, pada. Kemudian di masjid juga dibangun hubungan manusia dengan manusia. Ketika dia tiba di Madinah, dia bersaudarakan. Cuma masyarakat yang tadi perang berjatuh. Ada penghasut, ada yang suka perang. Kalau penghasut itu provokator. Di Madinah itu ada bangsa yang kerjanya memang memprovokasi. Siapa itu? Yahudi. Ada Yahudi. Kemudian ada kabilah Aus dan Khazraj. Banyak mereka sudah masuk Islam, tapi ada yang tidak. Jadi gimana Rasulullah mengendalikan Yahudi? Bagaimana Rasulullah mengendalikan orang Madinah? Basic pertama dibangunnya masjid. Ada tempat mereka semuanya dibangun. Di pembangunannya yang pertama pembangunan mental, akidah, ibadah. Kemudian yang biasa suka perang, masalah-masalah sepele, kemudian provokatornya Yahudi. Sekarang mereka bersaudara, Aus dan Khazraj. Maka Yahudi itu setelah Rasulullah memimpin di Madinah, mereka damai. Kadang-kadang tiba-tiba sekali dipompa-pompa, diprovokasi. Ada beberapa kabilah Yahudi itu gara-gara memprovokasi diusir dari Madinah karena telah berkhianat terhadap perjanjian. Di mana Rasulullah bisa mengusir mereka kalau tidak punya kekuatan? Bani Nadir diusir, Bani Qainuqa diusir. Karena berkhianat semua. Berkhianat itu tidak boleh. Tinggal di suatu benar, di orang-orang terus. Kemudian ada itu akhir diusir Bani Quraisyah yang telah memprovokasi terjadinya perang yang namanya perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Bahar. Jika bisa mereka memprovokasi orang Arab sekitar Madinah, dan mereka menyediakan logistiknya, terkumpul tentara besar sebuah 10.000 untuk menyerang membunuh Muslim Madinah. Padahal mereka perlu Madinah, tapi bagian mereka sudah buat kesepakatan. Rasulullah tahu, maka Rasulullah usir mereka dari Madinah. Kemudian Rasulullah juga mempersaudarakan bagaimana antara orang Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka seperti satu saudara kami. Begitu hebat Rasulullah strategi dia. Kemudian beliau bangun ekonomi pasar. Maka Rasulullah tiba di Madinah itu, Yahudi semua yang menguasai. Ada 4 yang menguasai Yahudi itu di Madinah. Ketika Rasulullah datang ke situ, dengan cerdas Rasulullah, ini bagaimana di mengelolanya ini, supaya mereka yang menguasai, dikuasainya yang sensitif. Siapa yang menguasai 4 ini, dia yang menguasai negara. Negara itu terlihat. Apa yang pertama? Pertama dia menguasai lahan. Lahan sumur di Madinah itu tadi oleh Yahudi bilang, sampai sumber air mereka punya. Yang kedua, mereka menguasai pasar ekonomi itu mereka menguasai. Sehingga apa? Karena mereka menguasai pasar, dia menguasai lahan. Ini adalah 2 instrumen ekonomi. Tentu dia menguasai keuangan. Kalau dia menguasai keuangan, siapa yang kaya gampang memperbudak orang. Penguasa pun
diperbudak oleh kekayaan. Lihat dunia demokrasi sekarang berbeda bagaimana yang menjadi kepala negara itu bukan presiden dan rakyat, tapi sebenarnya orang-orang kaya yang di belakang. Dia tunduk kepada orang, karena mereka menguasai. Kadang-kadang mereka hanya sebagai boneka saja. Negara demokrasi. Jadi pemodal itulah yang sebenarnya penguasa sebenarnya. Sangat dikuasai. Nah, kemudian apa lagi? Lahan mereka kuasai, pasar mereka kuasai, untuk keamanan mereka. Kalau orang Madinah butuh uang, pinjam sama Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi pinjam begitu aja, tercekik lah. Maka pakai bunga. Pas. Jadi bunga. Pas seperti sekarang ya. Sehingga pinjam, karena tidak terbayar, bunganya tidak terbayar. Iya. Kalau peraturan dulu, kalau sekarang kan gini, kalau tidak terbayar oleh bapak utang di bank, apa dilakukan terakhir? Disita. Kalau di Madinah waktu itu tidak ada. Kalau tak bisa bayar utang, bunga sudah banyak, maka dirinya milik ibunya. Jadi budak. Maka dia langsung jadi budak. Sempat ada peraturan itu sekarang. Pas. Jadi budak. Pas. Budak cuma. Gawat. Budak. Maka wanita penduduk Madinah itu yang menjadi budak Yahudi karena tak bisa bayar. Jadi kalau ada orang tua yang keluarga anak, itu mana utang orang tuanya? Maka apa? Bagaimana bayar? Karena salah seorang anaknya dikasih ke Yahudi, dan itu jadi budak. Karena habis anaknya semua jadi budak. Mau hidup itu? Islam ini yang berubah. Datang Rasulullah berubah kehidupan bejat. Itu yang dibuat Yahudi. Yang memperbudak bangsa-bangsa yang sudah diikat di utang-utang. Maka tadi aja kan kita ini tidak bisa berbuat kalau utang banyak, tidak bisa terima aja sudah. Kayak hidup jangan berutang karena kita diperhamba oleh utang itu. Jadi apa namanya, keuangan mereka kuasai sehingga semua. Setelah itu jadi lahan, pasar. Yang ketiga mereka kuasai industri, pabrik-pabrik di tangan mereka semua. Yang membuat pakaian, buat periuk, buat sendok, buat pedang, seluruh perangkat yang dibutuhkan manusia. Nah, pabriknya yang menguasai. Coba gimana itu? Nah, kemudian ada lagi yang lebih parah lagi, mereka kuasai sumber ilmu pengetahuan. Coba sampai hari ini beginilah mereka sekarang. Semua sumber ilmu mereka kuasai. Dari bilang tarik saat ini profesornya rata-rata Yahudi. Ekonomi mereka kuasai, keuangan mereka kuasai, pabrik-pabrik, usaha besar, lahan-lahan sudah tamat sudah. Itu dari dulu gitu ya Pak. Sebenarnya umat Islam dengan didikan Rasulullah, ini yang lebih hebat. Maka sebenarnya kita bisa kalau kembali kita kepada ajaran Rasulullah. Maka apa Rasulullah SAW lakukan? Akidah di mata hidup untuk Allah. Maka ya Allah, bumi ini milik Allah semua. Rabbul Alamin. Itu akidah seperti itu. Manusia itu tidak ada, kita takut kepada manusia. Kemudian kita hidup optimis, Ar-Rahman. Kita dizalimi, Maliki Yaumiddin, ya Hakim. Dihina. Di mana sentral masjid? Dipersaudarakan. Maka apa? Kepemimpinan harus dipegang. Cara berubah itu kita.
tidak kita memimpin bersama. Kalau ustaz ceramah begini bisa cuma patah-patah meja ini ceramah, ada keberobat. Berhenti berjudi, berhenti apa? Ada yang dengar, ada yang tidak. Nah, yang dengar kadang-kadang tambah bejo. Apa pula ustaz harus masuk pula di itu. Oh itu ceramah. Tapi kalau kasih ustaz kekuasaan, orang yang berkuasa itu orang kuat agamanya, kuat yang berkepentingan masyarakat. Kan saya terdatang aja menutup semuanya. Beribu ustaz yang ceramah dengan masa yang lama, tidak ada berubah. Tapi dengan kekuasaan, maka bagaimana merubah masyarakat Indonesia? Rasulullah diberi oleh Allah kekuatan. Maka dengan kekuasaan dia bisa mengangkat sampai dia bisa mengusir Yahudi pengkhianat itu. Itu kalau tidak ada kekuasaan bisa. Apa kasus di pasar penjagaan Umar? Seorang ibu yang dibunuh oleh Yahudi, ibu seorang muslimah yang berjualan, diikat batu di jilbabnya oleh Yahudi berjaya. Ibu turun diri terbuka auratnya, menjerit dia. Dibunuhnya Yahudi, dibunuhnya pula orang Islam. Rasulullah kebun kiarat Mesir. Kena ada kekuasaan bisa. Itu kalau tidak ada kekuasaan Rasulullah diusir mereka. Setelah kekuasaan dia menata. Maka tak boleh orang berkhianat, orang zalim itu. Orang-orang negara akan diatur terus. Apa yang dibangun masjid, tempat maksiat tidak boleh ada. Yang dibangun masjid, yang diramaikan masjid. Kalau segitu masyarakat gimana? Semua harus berangkat dari masjid. Yang pedagang semua ke pasar, subuhnya di masjid. Dengan tausiah dulu. Jangan makan haram, jangan riba, jangan tipu, jangan manipulasi. Nilai-nilai itu sebelumnya mereka disuruh tunduk sujud kepada Allah. Taat inna sholati nusuki lillahi. Nah, kalau itu modalnya, keluar masjid, mau ke pasar, inna sholati nusuki lillah. Mau ke kantor, lillah. Mau ke kebun, lillah. Sehingga kalau seluruh nilai-nilai didapatkan dalam masjid, nilai itulah yang akan mengisi seluruh kehidupan. Masjid ini bukan hanya untuk sholat berjamaah, sholat berjamaah itu luar biasa. Sholat itu bukan hanya untuk sholat saja. Maka perintah sholat itu wa aqimis sholat. Nah, setelah itu masjid didirikan, setelah itu dipersaudarakan. Nah, ini penting kedua. Nah, kepemimpinan itu kuat dengan persatuan. Kalau bersatu bangsa ini pemimpinnya kuat tidak? Maka Rasulullah kuat, maka dia tahu Rasulullah bagaimana untuk memperkuat kepemimpinannya. Tentu pertama kepribadian dia. Maka orang mau memimpin kalau seandainya dia tidak cari kekayaan, ya kan? Rasulullah itu hidup sederhana. Apa yang dimilikinya untuk orang lain. Coba bayangkan dia orang nomor satu. Kata Aisyah dalam 2 bulan dapur kami tak berasap. Tak ada orang yang datang kecuali yang meminta, jadi dia kasih. Hanya sekedar memuji baju dia, Rasulullah baju kamu bagus. Bahkan dia orang terhenti. Tanggal ini baju kasih. Kalau ada seperti itu sekarang pikir aja pemimpin dah. Orangnya cerdas, orangnya. Jadi bicara kepribadian. Nah, setelah itu bagaimana supaya kuat kepemimpinannya? Dibangun bersama. Maka kalau selama kita tidak bisa membangun persatuan, jangan diharapkan umat Islam memimpin. Tapi kalau kita bersatu, tidak ada kesempatan. Maka
musuh-musuh itu gimana? Strategi yang dipakai memecah bab di al-Mu'ah. Satu, karena yang dua itu udah ulama. Satu punya diatur-atur terus. Hancur. Dalam satu kesatuan sudah umat. Jadi bola-bola itu Rasulullah berbuat di dalam orang Aus Khazraj buat mereka antara maka diikat mereka dengan satu ikatan namanya ikatan yang sangat indah namanya senang mereka mendengarnya. Apa itu? Al-Ansar, orang-orang yang suka melindungi, suka menolong, suka membantu. Itu dalam Quran. Nanti mereka itu kuat sekali dan Rasulullah kawal. Jangan lagi nanti ada yang ingin memprovokasi perang bagi mereka itu. Karena satu kali terjadi tadi itu saya katakan Yahudi memprovokasi kembali supaya Aus dan Khazraj berperang. Harus mencari siapa penyebabnya. Makanya penyebabnya Yahudi. Terus kata mereka sekarang. Jadi sebab salahnya ketika Rasulullah meredam perang antara Aus dan Khazraj dan perang lagi, senjata Yahudi tidak laku. Mereka pernah senjata mereka. Kalau ada perang, maka berkepentingan mereka selalu menciptakan adanya perang. Tapi yang disuruh perang siapa? Ya Allah. Jadi ini disuruhnya perang tidak bisa. Nanti dia jual senjata. Karena negara Eropa negara produksi mereka nomor satu itu produksi senjata. Itu mereka makan. Nanti kemana dijual? Belum ada perang kemana jualnya? Sedangkan perang di Irak, sedangkan perang di Yaman, di Palestina. Ciptakan perang kepada hampir di Mesir belum terjadi. Di Libya sudah campur perang itu. Di Sudan sekarang perang Saud. Tengah kota yang nembak Allahu Akbar, yang ditembak baru ya. Senjata punya itu dibeli itu. Penjualnya umat Islam. Kemudian Indonesia tidak bisa jadi lomba ya. Mana mau dilomba? Insyaallah Indonesia melindungi lah. Ya kalau bisa mereka lomba juga. Iya bang. Kesawat kita jaga keutuhan NKRI. Karena dengan keutuhan kita jaga keamanan, jangan terpancing oleh provokasi. Jangan sampai keluar emosi meledak tanpa pikiran dan kebijaksanaan. Nah, jaga keamanan ini kan enak hidup sekarang. Sholat enak, Jumat hidup lancar semuanya. Tapi kalau sudah kacau, sudah perang siap, harus semua sudah susah. Maka jaga ini. Maka Rasulullah kembali menjaganya, dipersatukan. Konsekuensi persatuan itu apa? Saling mencintai, bukan saling bermusuhan. Kita baca bagaimana adab antara sesama Muslim dalam surat Al-Hujur. Jadi jangan termakan informasi-informasi. Maka apa kata Allah? Bija'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada informasi-informasi jangan terlalu. Kadang informasi itu mengandung jangan informasi itu dibawa oleh manusia-manusia fasik. Jangan dibaca langsung dicerna, diterima saja. Itu dibangun pula emosi. Akhirnya apa? Karena berhubungan dengan hak saudara kita. Kita hujat dia, kita hina dia. Kadang-kadang kita merubah pandangan cara sikap kita kepada gara-gara informasi yang tidak jelas. Beberapa
banyak penyesalan dalam kehidupan kita gara-gara terlalu cepat mempercayai informasi. Itu coba Allah atur. Fatabayyan. Kalau percaya cek. Antusibakum. Tapi kalau kamu tidak cek, hanya salah. Hanya salah. Maka apa kalau bersikap nanti rupanya salah. Nah, kemudian di dalam surat itu juga coba bagaimana tidak boleh saling puji sayang tak pak tidak boleh suuz. Itu coba itu kan nilai-nilai sosial yang harus ada pada setiap individu masyarakat supaya mereka hidup damai, saling mencintai, saling bersatu. Maka jangan ada suuzon, jangan ada la yaskhar qaumun min qaumin, jangan menghina, tak boleh wala tanabazu bil alqab, yang melontarkan ucapan merendahkan orang lain. Tidak ada yang terima. Nah itu dilarang maksiat seperti judi, dilarang minum narkoba, karena itu semuanya akan memunculkan permusuhan rasa mereka. Yang haram riba tak boleh, bohong tak boleh, itu karena itu merusak persaudaraan. Kalau kita dibohongi orang, tidak bersapa lagi kita sapa lagi. Karena kita muncul rasa dendam. Hanya membohongi orang. Sebagaimana kita tak mau dibohongi, jangan baik. Jadi Rasulullah itu adalah Rasul atur itu persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Setelah itu langsung persaudaraan bersama universal, diikatlah dengan sebuah satu perjanjian yang mana disebut dengan piagam Madinah. Itu antara umat di negara Madinah. Kalau itu ada Yahudi, musyrik, Muslim, Rasulullah memimpin Islam. Ayo sama-sama kita hidup damai, hidup berdampingan, masing-masing bebas menjalankan agamanya, menjalankan keyakinan yang tak boleh saling pegang. Lakum dinukum waliyadin. Tapi di bawah bendera kepemimpinan Rasul terjamin hak. Kalau Yahudi itu bebas berdagang, bebas bergabung, bebas, tapi jangan dikhianati. Setelah itu apa mereka kerjakan? Ketika mereka merongrong, mengkudeta Rasul dengan membunuh Rasulullah, kemudian mengacak-acak, mengadu domba para sahabat, sampai mereka buat masjid. Yahudi itu pakai masjid dia, la ilaha illallah, pakai masjid dia. Rasulullah bangun masjid untuk mempersatukan, Yahudi bangun masjid untuk menghancur. Maka itu disebut dengan masjid Dirar. Allah yang namanya. Jadi untuk niat apa? Niat memperandakan Islam. Tapi Rasulullah lalui semuanya itu. Apa perintah Allah? Karena itu adalah musuh bahaya. Rasulullah diperintahkan Allah menghubungi hapuskan masjid. Kalau Rasulullah pulang dari perang Tabuk, kemudian orang Yahudi ini minta, karena munafik, kami bangun masjid di Rasulullah dekat Kuba untuk tempat berkumpul orang tua, kita sanggup pergi ke jalan, macam-macam alasannya, pintar sekali. Sampai Rasulullah ketika itu dia diundang oleh Rasulullah untuk meresmikan. Rasulullah sudah iyakan, tapi Rasulullah ketika itu dia berjalan pulang. Rasulullah sudah berniat, sudah sampai ke rumah, dia ingin meresmikan masjid itu. Ya, peresmian itu dengan melakukan sholat di dalamnya, di jalan turun ayat. Muhammad datang fi abadan. Jangan kau sampai masuk, jangan kau sholat. Kemudian Allah perintahkan untuk dihancurkan. Maka kamu cukup di masjid apa? La masjidul ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Nah, masjid Kuba saja, masjid Nabawi. Sedangkan masjid itu hancurkan. Sudah datang, Bapak Ibu sekalian, Ibu yang muslim. Alhamdulillah Bapak Ibu, Rasulullah memimpin, kerana dia kuat kepemimpinannya, dia bersatu semuanya. Maka perusak-perusak tak
alhamdulillah susah banget. Maka yang tadinya pasar dikuasai Yahudi sekarang di tangan umat Islam. Tanah-tanah dulu sekarang dikuasai oleh Islam. Kemudian pabrik-pabrik didorong oleh Rasulullah, semuanya produktif. Apa kata Rasulullah? Yang paling bagus yang kamu pakai adalah kasbul rajul biyadihi, yaitu sesuatu yang kamu buat sendiri dengan tangan. Kain yang kita jahit sendiri, sepatu kita buat sendiri, pedang kita pakai kita buat sendiri. Punya bangga dengan produk. Kalau bahasa kita bangga dengan produk dalam itu ditanamkan Rasulullah itu, dan semuanya dihasut. Malas haram hukumnya, tak boleh malas. Maka harus menjadi umat yang kreatif. Kemudian ada di masjid Rasulullah juga membangun sebuah lembaga pendidikan. Maka dijadikannya masjid sebagai lembaga pendidikan. Dengan lembaga pendidikan itu sahabat menjadi orang-orang pintar, orang-orang cerdas, sehingga mereka menjadi sumber ilmu pengetahuan. Mereka menjadi para ulama, menurut Abbas, Abdul Mas'ud, dan lupa orang yang beriman. Masya Allah, sekarang yang pakar ilmu akan balik semua. Itulah sebabnya umat Islam berkuasa. Kekuasaan, faktor-faktor kekuasaan itu dimiliki. Kalau tidak, ya beginilah. Itu dapat disampaikan ini. Saya sampaikan karena kita ini di bulan Muharram ya. Bulan Muharram ini kita diingatkan peristiwa hijrah. Apa yang Rasulullah bangun jika beliau sampai. Dan ini adalah kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau memimpin Madinah. Itu dapat saya sampaikan. Aku boleh ada wa astagfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.